Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah, mudah-mudahan senantiasa berlimpah kepada kita segala rahmat Allah dan kita bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, apalagi kita sudah berada di bulan Rajab, bulan pintunya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rajab itu syahruz zar'i, bulan menanam, atau simbolisnya atau filosofisnya adalah bulan taubat. Itu makanya ulama memberikan zikir taubat, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampuni aku, sayangi aku dan aku bertaubat. Gitu. Karena memang bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban nanti bulan menyiram dengan mahabbah. Kalau menanam dengan taubat, dengan taubat. Kalau menyiram dengan mahabbah. Nah, kalau bulan Ramadan masuknya bulan memanen. Memanen. Yang dimaksud memanen adalah muqarabah. Muqarabah itu artinya dekat sama Allah. Makanya orang sibuk, sibuk dekat dengan Allah. Siangnya tadarus, malamnya kita sahur sholat, siangnya sahur tadarus, malamnya kita sholat, mengisi malamnya dengan sholat, dengan sholat. Jadi itu namanya muqarabah. Ada muqarabah, ada muraqabah. Kalau muraqabah itu mencari, mengejar apa saja yang disukai Allah. Kalau muqarabah itu qaribun atau bulan syahrul qurbah. Bulan Ramadan itu syahrul qurbah atau syahrul muqarabah gitu. Artinya bulan ketika kita merapat kepada Allah, panen dekatan sama Allah. Tapi diawali dengan menanam. Logikanya kalau bertani itu berhasil memanen selama 3 bulan. Jadi untuk mendapatkan suatu hasil yang baik, dalam panenannya, maka sejak menanam harus benar-benar intens, insya Allah. Benihnya, kalau petani itu kalau menanamkan cara benih dulu, tentunya adalah benih-benih unggulan. Benih unggulan itu terdiri dari keimanan dan keilmuan. Gitu. Tanpa iman dan ilmu maka amal tidak akan berkualitas. Gitu. Jadi kita akan mendapatkan suatu amalan yang berkualitas apabila dijembatani oleh keimanan dan keilmuan. Gitu. Makanya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat harkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu beberapa derajat.
dibanding dengan yang lain. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan selalu mengangkat derajat alladzina amanu, orang yang beriman, walladzina minkum, dan orang-orang dari mereka ya, utul ilma, yang memiliki ilmu. Darajat, diangkat-angkatnya beberapa derajat di atas yang lain. Jadi pada saat menanam, tentunya pilih benih yang unggulan. Benih yang unggulan itu adalah iman dan ilmu. Gitu. Selain benih, harus menyiapkan juga tanah, jadi yang subur. Tanahnya yang subur, pupuknya juga. Nah itu nanti baru dalam penyiraman. Urusan pupuk adanya nanti di penyiraman. Tapi modal utama itu adalah menyiapkan benih dan menyiapkan tanah. Tanah yang subur adalah, yang dimaksud dengan tanah yang subur adalah hati yang bersih ya. Hati yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jiwa ya, yaitu jiwa yang qalbun salim, qalbun salim, qalbun salim gitu ya. Gitu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 80 berapa gitu ya. Nah itu masyaallah, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta, anak ya. Yang sangat ditunggu oleh mereka hanyalah hati yang bersih. Surat apa nih? Asy-Syu'ara 28 26. Suratnya nomor 26, ayatnya kalau tidak salah 80. Ya, pokoknya 80 mulai doa apa yang tidak salah. Tuhan ayatnya itu dari bawah, dari 83, 84, 85, 86. Iya, dari doa-doanya dari Ibrahim ya. Rabbi habli hukma wa alimni bis-shalihin. Ya Allah, beri kepadaku ilmu ya kan, dan satukan aku dengan circle-nya orang-orang yang soleh. Itu banyak di sana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur kata bagi orang yang kemudian. Jadi diomonginnya oleh orang kemudian itu bagus, dikesankan kepada orang yang sudah kita tinggalin itu kita baik. Gitu. Doa Nabi Ibrahim, makanya Nabi Ibrahim sampai sekarang namanya bagus dari doa ini, bagus terus. Namanya bersinar terus, disebut sama kita tiap hari. Buat tutur kata bagi manusia kemudian di hari kemudian. Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 2 ayat 83 sampai 88 ya. Doa Nabi Ibrahim. Tapi ujungnya itu doa Nabi Ibrahim itu ada prosesnya, minta diberi ilmu, minta diberi pergaulan yang baik, maka dikasih keluarga yang baik, terus kemudian minta supaya namanya harum sampai hari kiamat ya. Terus menjadi pewaris surga, warasati jannatin na'im ya. Kemudian minta diampunin ayahnya karena musyrik ya. Wakil li abi innahu kana minadh dhalimin. Ampuni bapakku karena dulu dia tersesat. Oh, ayahnya Ibrahim. Ayahnya Ibrahim. Terus kalau seandainya kita doa ini kan, kalau Ibrahim kan ayahnya musyrik.
Kalau kita kan insya Allah ya kita kan udah muslim dan sholat. Terus kalau baca ini gimana? Oleh karena Mengakui juga baca doanya itu. enggak mengakui ayah kita sesat dong. Iya. Pokoknya usaha diampuni, masa nggak diampuni usaha. Tapi ikutin aja doanya dari Quran gitu aja. Wafir li abi innahu kana minadh dhalin. Bapak kita juga dulu-dulunya orang Hindu, ada orang Buddha, ya ada orang Melayu, zaman dulu-dulunya tuh yang karun tuh ya. Karun ya, berarti untuk karun. Jadi nenek moyang yang dulu-dulu kita yang suka ngajarin ada aliran sesat, ada kepercayaan, semacam kepercayaan ya, sama kesini sama baik. Tapi mereka bapaknya menjual patung ya, menjual patung. Nanti mereka pernah jadi kembalinya gitu. Nah itu setelah beliau sadar dan tahu dan diberi hidayah, berjumpa dengan Allah, diberikan wahyu, maka beliau berdoanya waqfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ampuni bapakku karena dia termasuk orang yang sesat. Wala tuzin. Ada yang nggak dipakai, tapi kalau menurut saya awalnya nggak dipakai. Tapi saya juga kan harus mendoakan orang yang dulu ini bapak kita soleh, tapi bapaknya bapaknya lagi bapak. Oh jadi yang namanya Abi itu bukan bapak kita doang, tapi kamu pun kita yang dulu itu yang masih kehindu-hinduan mungkin gitu minta diampuni. Minta aja sama Allah. Karena di Quran udah ngikutin ayat itu aja gitu. Berarti urusan Allah. ya. Jadi karena dari Quran gitu ya. Wafir li abi innahu kana minadh dhalin. Gitu. Yang dimaksud ya, yang dimaksud dhalin di situ yang tersesat. Ya kalau bapak kita soleh ya bukan bapak kita yang pertama, tapi ada bapaknya lagi, ada bapaknya lagi, ada bapaknya keturunan. Makanya orang sudah punya karun panjang. Jadi dari moyang. Nenek moyang. Ya. Walau sini kan. Jangan aku dibuat susah nanti di hari kiamat, ya. Di hari kebangkitan. Jangan bikin hina. Jangan dibuat aku panik susah, ya. Masuknya dalam barisan yang kafir, ya. Ashabul shimal, alhamdulillah. Karena di yaumul kiamat nanti ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Nah, kalau ashabul shimal bisa memahami, ya, bisa memahami tempatnya panas, wadilim yahmul la barini wala karim, ya, panas pengap, ya, nggak ada sedikit pun dihormati, disuguhi, nggak ada, ya, itu yang kiri golongan kiri. Ashabul shimal ma ashabul shimal bisa mumin wahami badilim yahmul la barini wala karim innahum kanu qabla dhalika musrafin. Dulunya mereka terlalu bermewah-mewah, ya. Yusiruna ala insir ardi, selalu terus-menerus melakukan dosa-dosa yang besar. Gitu. Karena ada. Nah, kalau kita pengen wala tuzini yauman yub'atsun. Janganlah aku bikin sedih, bikin susah, dibikin panik, dibikin hina di hari kebangkitan. Nah, yaumala yanfa'u malu wala banun. Hari di mana nggak ada harga sama sekali, nggak ada pertolongan sama sekali dari harta dan anak-anak. Karena harta dan anak-anak itu logikanya adalah penolong utama, permudahan utama ketika kita di dunia. Ya, dua itu, ya, harta dan anak. Duit, mobil, ya, jabatan itu permudahan begitu. Tapi di akhirat nggak berlaku. Gitu. Yaumala yanfa'u malu wala banun. Hari di mana nggak ada gunanya lagi anak, nggak ada lagi guna harta, gitu. Yang paling berguna apa? Illa man Allah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah hatinya bersih. Itu makanya bulan
Rojab itu harus membersihkan hati. Nah itu ya, itu dulu ya. Nah, itu motivasi bulan Rojab. Baru nanti kalau udah menyiram, nah baru di situ ada memupuk. Kalau udah menyiram itu memupuk. Nah, jadi sabar. Nanti kalau Ramadan panen semuanya, gitu ya. Makanya berhasilnya rata-rata kalau petani itu kalau nanam selama 3 bulan, ya kan? 3 bulan tuh nanam, para petani itu nanam apa baru bisa dipanen ya 3 bulan. Nah, jadi ambil analogi ke situ, panennya orang yang bertakwa itu juga dari mulai menanam, menyiram, ya, memanen selama 3 bulan. Ya, itu mengenai Rojab ya. Alhamdulillah ini juga kita akan mendoakan nanti Ibu Tia ya sama Bapak Heri Mukhlis akan berangkat melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 28 ya. Semoga sehat, lancar, makbul mabrur. Semoga semuanya sampai dua-duanya kan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa juga nyusul-nyusul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti kita doakannya. Kita masuk dulu ke hadis 29. Silakan ada yang baca dulu deh ya. Sama siapa? Boleh nih aja. Biar variasi gitu ya. Biar sarana awet suara saya. Salah ya. Istirahat dulu. Ayo Bu Eni baca. Cek. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahzul baita. Thumma qala alla udluka ala adulluka ala abwabil khair. As-sawm junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi zawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balaghu ya'malun. Thumma qala ala ukhbirka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa zirwati sanami. Yang mana nih? Wazirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amril Islam wa amudu salat
وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا قصائد ألسنتهم. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami tentang amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau kemudian bersabda, engkau menanyakan tentang perkara yang agung, namun sebenarnya hal itu mudah atas orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahilah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah kutunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah akan memadamkan, menghapus kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api, dan sholat seseorang di akhir malam. Selanjutnya beliau membaca ayat, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Allah, dan seterusnya, hingga sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah surat ke-32 ayat 16 sampai 17. Kemudian beliau bersabda lagi, maukah kutunjukkan kepadamu tentang pokok urusan, tiangnya dan mahkotanya? Aku jawab, tentu ya Rasulullah. Beliau kemudian menjawab, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan mahkotanya adalah jihad. Rasulullah bersabda lagi, maukah aku beritahukan kepadamu tentang maksud atau kunci dari semua perkara itu? Aku menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau kemudian memegang mulut beliau seraya berkata, jagalah ini. Kemudian aku tanyakan, wahai Nabiullah, apakah kami akan juga diazab disebabkan ucapan mulut kami? Beliau bersabda, celaka engkau ya Mu'ad. Bukankah tidak ada yang melumpuhkan wajah manusia atau hidung-hidung mereka ke dalam neraka melainkan karena sebuah dari ucapan lidah mereka? Hadis riwayat Tirmizi, dan ia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Banyak ya. Makanya suaranya ada yang bagus banget. Makasih. An Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Ansori. Maksudnya apa? Sahabat golongan Ansor. Berarti orang mana? Orang Madinah. Ya. Jadi orang Madinah itu didakwahi oleh sahabat Rasul namanya Mus'ab bin Umair. Waktu setelah mereka jadi ketika mulai Madinah itu banyak yang masuk Islam ya. Waktu mereka tuh berangkat haji ke Mekah, umroh, terus Rasulullah ikut berdakwah
sawah di sekitar mereka. Maka begitu Rasulullah sampai ke Madinah itu semua sudah Islam hebatnya. Jadi dalam waktu yang singkat Madinah udah Islam gitu. Dan sudah ada yang namanya sebelum Rasulullah sampai ke Madinah itu sudah ada yang namanya perjanjian, ya kan, untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada bayat terhadap Rasulullah. Nah, sebelum Rasulullah sampai ke Madinah, maka Rasul mengirim sahabat yang cerdas, ya, yang muda, cerdas, kaya raya, muda, gitu ya, yang namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu sahabat Rasul dari kaum Muhajirin. Kemudian sampai di Madinah beliau berdakwah. Kemudian pada akhirnya tadi orang Madinah itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Di antara orang sahabat Ansor yang menjadi as-sabiqunal awalun di kalangan Ansor, as-sabiqunal awalun artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Ada yang dari kalangan Ansor, ada yang dari kalangan Muhajir. Yang dari kalangan Ansor termasuk ini namanya Mu'ad bin Jabal. Nah, ini setelah kita lihat sebelumnya di hadis sebelumnya, Mu'ad bin Jabal, ya. Beliau wafatnya di tahun ke-18 Hijriah. Jadi pada waktu Futuh Mekah kan itu sudah ke berapa Hijriah tuh ya, Rasulullah itu kan selama di Madinah itu 13 tahun, ya. Di Mekah, 10 tahun di Mekahnya 13 tahun. Tahun ke-10 itu sudah ada dalam tahun ke-10 di Madinah Rasulullah sudah mendapatkan kemenangan, sudah Futuh Mekah, ya. Kemudian setelah Futuh Mekah Islam bersatu. Kemudian Rasulullah jadi khalifah pertama, memimpin kota Madinah. Kemudian tidak lama beliau hanya sebentar saja wafat, ya. Kemudian beliau wafat. Kemudian tampuk kepemimpinan diambil atau dibaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun. Setelah itu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sahabat Mu'ad bin Jabal masih ada. Itu sekilas tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita jangan ngobrol-ngobrol banget ya, gitu, kepada sahabat tadi. Saya sering sampaikan, giliran artis kita pengen kenal banget gitu ya, sampai kita wah udah penasaran di YouTube, pengen tahu berita artis yang selingkuh lah, yang apalah ya, yang beli rumah lah, yang apa gitu ya. Kepo banget kita ya, pengen tahu artis siapa yang mau cerai, artis siapa yang selingkuh, artis siapa yang pacaran, ya, artis siapa yang macam-macam, baik itu ganti-ganti macam itu seperti dia disilek, silek gitu ya, setajam silek gitu. Gitu. Tapi kita nggak pengen tahu sahabat Nabi, dan pengen tahu tentang keluarga Nabi. Nah, makanya di dalam hadis ini sudah ada kita dikenalkan kepada kita beberapa sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu utamanya. Jadi yang kita kenal lagi ini adalah siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya. Sudah banyak sebetulnya ya, kita dari hadis sampai 29 ini mungkin udah sekitar 20 sahabat. Ya kita kurang kenal ya, karena ada di sini. Ya.
Qultu ya Rasulullah, ya. Aku bertanya atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilni al-jannah wa yubaidni minan nar. Tunjukkan padaku ya apa-apa yang kiranya bisa sampainya aku ke surga. Nah, sahabat itu sakingnya rindu dengan surga selalu bertanya kepada Rasulullah itu, tolong ya tunjukkan jalan-jalan pintu surga itu apa aja gitu, yang bisa dijauhkan juga dari api neraka. Dan itu makanya kita kalau sholat itu minta dijauhkan dari apa, dari siksa neraka. Allah ini dari jannah, Allah ini dari jannah kubri, kubri tadi ayat walau makhluk itu tidak masih. Setelah sholat kita ajinan minanar, ajinan minanar ya. Minta dijauhkan dari api neraka. Susah, nggak bisa bayangin. Karena banyak azab Allah itu ya, satu lihat azabnya saja udah ngeri, lihat dan dengarnya aja udah serem ya. Jadi azab Allah itu amat kejam, syadidul azab, syadidul iqab gitu. amat menyeramkan gitu. Nah, melihatnya saja kita tidak sanggup ya. Nah, kalau neraka, kemudian kalau surga sebaliknya nikmat ya. Iya nanti ya, la tasma'u fiha lagiyah, la tasma'u fiha lagiyah ya. Nggak ada di kuping dengar yang nggak enak gitu. Nggak ada berita enak semuanya ya. Surat Al-Ghasyiyah ya, iya nanti ya, la tasma'u fiha lagiyah, fiha jariyah, ainun jariyah, ain mata tuh melihatnya indah semuanya indah. Makanya cuplikan keindahan surga itu sering digambarkan oleh Allah di Quran agar menimbulkan manusia itu mahabbah, senang, pengen ya, penasaran gitu. Kata siapa namanya? Mu'adzim Jabal ya. Apa ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya jalan yang mudah untuk gampang masuk surga dan jauh dari neraka. Nah, jawabannya pada dasarnya adalah rukun Islam. Satu, la tusyrik bihi syai'an, jangan syirik. Nah, kalau Islam namanya syahadah ya, tauhid. Jadi tauhid itu sebuah pernyataan, sebuah ikrar di mana tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan kita tidak menuruti jalan hidupnya kecuali Rasulullah. Nah itu, maka orang yang bersyahadat pasti bertauhid dan jauh dari syirik. Jadi pertama, jalan untuk menuju surga dan agar jauh dari neraka itu apa? Jangan syirik. Syirik itu kalau di zaman dulu masih manual, berhala, patung, nyembah itu. Nyembah itu, orang yang nyembah itu mengabdi itu, meminta, pokoknya mengkonsentrasikan, mencintai gitu ya. Kalau sekarang udah berwarna, berhalanya udah banyak, termasuk mungkin berhala harta, ya, termasuk apa dan sebagainya. Beri syirik itu banyak, makanya kita istighfar itu dari syirik ya. Syirik yang kita kelihatan, seperti kita sholat tapi mikirin dunia, itu juga takutnya jadi syirik kecil.
Karena ternyata di jiwa kita enggak sedang menyembah Allah, ya. Tapi kita sedang memikirkan dunia. Jadi enggak betul, ya. Maka itu salah astagfirullah. Kok gak pernah butuh ya hati kita gitu. Masya Allah, ya. Kan kita istighfar. Kedua apa? Ya. Itu sholat, ya. Jadi terus bisa ke bawah. Karena itu tadi pertanyaannya, apa yang bisa mendekatkan ke surga, menjauhkan ke neraka. Kata Rasulullah, kamu udah bertanya surga yang agung banget, ya, yang hebat banget, yang pokok banget. Sehingga dengan pertanyaan itu, ya, insya Allah dapat memudahkan untuk masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada yang mudah diberikan hidayah yang gampang, ya. Kepada yang susah beri yang berat, ya kan? Yang 5 itu apa tadi? La tusyrik bihi syai'an. Kemudian yang kedua, tuqimus sholat, ya. Tuqtiyaz zakat, tasumu Ramadan, tahujju al-bait, ya. Itu kan termasuk di rukun Islam. Sepertinya gampang, tapi kita mau ambil trap satu aja berat, ya. Tauhid sebagai pokoknya, ya. Sholat, bagaimana kita memanja-manjakan sholat, ya. Makanya bulan Rajab juga dikatakan sebagai bulan mulia, ya, Syahrul Hurum, karena dalamnya ada suatu peristiwa di mana Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu pada tanggal 27 Rajab, ya. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj tidak diwakilkan kepada Jibril. Biasanya Rasulullah, ya, mendapatkan perintah Allah itu datang melalui malaikat Jibril, mengabarkan melalui Al-Quran, ya. Tapi kalau untuk sholat itu perintah 5 waktu sholat langsung pada tanggal 27 pada peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah, ketika beliau 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah, setelah ditinggalkan oleh Abu Thalib dan Ibu Khadijah. Setelah peristiwa beliau itu, ya, mencoba ingin hijrah ke Taif. Jadi dalam rangka tolabun nusroh, mencari pertolongan Allah, Rasulullah mencoba jajalin kota Taif. Di sana kira-kira menjadi tempat untuk berdakwah di sana. Ternyata begitu sampai itu dari dikeroyok, jadi nggak bisa. Setelah itu kemudian tadi, ya, ditinggal oleh Abu Thalib, ditinggal oleh Ibu Khadijah. Setelah itu trapnya kemudian Isra wal Mi'raj, menerima sholat 5 waktu. Nah, itu apa namanya itu? Kronologisnya sholat, ya. Maka itu kedua, ya. Ketiga, tuqtiyaz zakat, mengeluarkan atau menunaikan zakat. Orang yang tidak menunaikan zakat berarti dia itu kafir, ya, pada zakat itu. Malah di zaman Abu Bakar itu diperangin, ya. Salah satu tugas pertama
dan yang paling besar ekspedisi yang paling diutamakan pada masa Khalifah Abu Bakar adalah satu, menumpas nabi palsu, ya, salah satunya Musailimah al-Kadzab, ya. Kedua, memerangi orang yang murtad dan orang yang tidak mau zakat. Jadi orang yang murtad begitu Rasulullah wafat itu, Nabi Muhammad juga udah meninggal, udah banyak yang keluar lagi dari Islam. Banyak. Kampung sana, kampung sini udah pernah keluar lagi untuk pernah ngikut ke Musailimah, ya. Malah Abu Bakar As-Siddiq mengirim Al-Arjal, sahabat namanya Al-Arjal, Al-Anfas, ya. Coba kamu intai ya, kamu dibayar dari sini, kamu intai Musailimah itu cara dakwahnya kayak gimana? Oh, banyak banget umatnya yang berbondong-bondong masuk, jadi keluar dari Islam, masuk pada ajarannya Musailimah al-Kadzab. Dikirimlah oleh Abu Bakar, ya, ke kelompoknya supaya mengintai Musailimah al-Kadzab itu. Sahabat Rasul ada jalan pas, nggak dia, kok nggak lapor-lapor ya? Tahunya si sahabat yang dikirim oleh Abu Bakar itu sudah masuk juga, ketiur, gitu ya. Akhirnya diperangi, ditumpas, ya. Kemudian juga orang yang tidak zakat, ya, banyak orang tidak zakat itu bahaya. Jadi di dalam Quran itu disebutkan surat atau bahasa lupa ya. Jadi bunyinya itu begini: alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang yaknizuna dzahaba wal fiddata, menyimpan emas perak, wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak mau dizakatkan, tidak mau diinfakkan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar kepada mereka dengan siksaannya yang paling pedih. Yauma wujuhum, ketika ya wajah mereka itu dibolak-balikan di neraka. Fatuk wajibahu, dan dibolak-balikan perut mereka. Terus bilang, ada makanastum li anfusikum. Ini ya, ketika kami maaf, ada ayat yang mengatakan ketika pada hari itu diencerkan, ya, emas-emas yang dia kumpulkan. Surat apa ya? Surat ayatnya, surat At-Taubah pokoknya. Saya tahu dari mana. Yauma fi nari jahannam, ya. Pada hari ketika harta bendanya itu dilelehkan di dalam api neraka jahanam, ya. Kemudian setelah itu dikucurkan, fatuk wajibahu, dikucurkan apa yang sedang dilelehkan itu, ya, kepada mukanya, wajunubuhum kepada perutnya, wazuhurum kepada punggungnya, ya. Terus Allah bilang, ada makanastum, ini loh yang kamu dulu sangat cintai, yang kamu simpan, yang kamu gak mau sampai dijakatin. Waduh, bima kuntum, maka rasakanlah, ya, atas apa yang kamu lakukan. Nah itu, nanti cari ayatnya. Pokoknya awalnya begini, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Ini sekarang kan banyak orang non Islam yang ngasih yang bantu orang susah tuh, mereka mau Bantu-bantuan. ngasih uang, bantuin orang di jalan susah yang non Islam tuh, nonis. Gak apa-apa. Itu termasuk buat mereka dibilang zakat, mereka Bukan, mereka mah gak ada namanya zakat, mereka mah ngasih gitu aja, gak ada apa-apanya. amal aja Itu beramal. mah fitrahnya manusia aja.
Karena fitrah manusia secara keseluruhan yang ada di dunia sama Allah dikasih sifat pemberi, pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kalau Islam dilingkai, ada tempatnya, ada wadahnya, ada namanya. Amal soleh itu masing-masing ada wadahnya, ada sedekah, ya kan? Ada infak, ada zakat, ketentuan zakat seperti apa, ya. Ada wakaf, ada amal jariah, ada hibah, ada waris, ya. Jadi macam-macam ada wadah-wadahnya dan masing-masing punya kualitas-kualitas tersendiri, ya. Kualitas tersendiri. Nah, itu ya. Jadi kedua, untuk bisa mendapatkan tiket kartu chips masuk ke gate sur, ada gate-nya, gate sholat dulu, rapi di gate sholat, gate tauhid, gate tauhid, gate sholat, gate zakat, puasa, haji. gate saum, ya. Watasumu Ramadan. Kemudian watahujjul bait, gate ibadah haji. Nah, itu dari satu pintu ke pintu lain itu pemeriksaannya juga ketat. Ya, jangankan kan di akhirat, di dunia aja ada gate tiket dulu. Kebandaran gitu ya. Pertama masuk kan nggak diperiksa dulu paspor, apa tiket, ya, tiketnya dilihatin. Setelah itu kita dihisap di bandara itu, apa tuh? Diperiksa karena kita aja diperiksa. Bongkar. Tas kita dibongkar. Uang garpu aja nggak boleh. Kemarin dulu waktu haji ada teman itu pakai penitinya segini gunting gitu segini, bunyi. Bawa gunting, bawa peniti. Kalau dulu yang dulu kan, kalau pergi haji gue banget gitu ya. Katanya harus bawa peniti yang gede gitu ya buat bikin jemuran apa gitu dulu. Dulu mau pada tambang. Bawa tambang, bawa ikan kecil, bawa Dari lampu. Bawa palu. Bagus gaji dong. Jemuran. bawa baterai, bawa baterai, bawa Orang Lulus kan ke hotel. Dulu mah di kelas, Bu. apalagi dulunya lagi, bawa tenda sendiri. Ya Allah. Jadi itu sekelompok bawa tenda, si ini yang bawa bambunya. Jadi di sana tuh nggak ada hotel, diri tenda. Orang umat Indonesia bagian wilayahnya pada pesisir sebelah sini kan nggak ada bangunan. Jadi kayak anak kampung. Iya. Bawa beras segala macam. Kemarin mah enak sih. Sekarang kan ada 15 hari pakai kapal pesiar Boleh juga tuh. yang umroh bersama Abdus Somad. Yang Iya, pertama ada iya. yang lapangan. Jadi itu selama 15 hari itu ada kayak pesantren gitu. Oh, yang lalu ya. Ada bersama-sama, ada khotam, ada tahajud bareng, ya. Jadi hajinya lama. Udah pernah dengar kan? Udah ada. Jadi itu nanti yang dibawa sama Kiai Abdus Somad. Khusus kapalnya juga non minuman keras. Dari Medan, Bu. Ya. Jakarta. Belum, dari Jakarta ke Medan dulu. Medan. Enak tuh. Lihat laut. Perjalanan berapa hari emang? Kita dari Sebulan kali perjalanannya. Jadi 2 bulan dong, Mi. Kayaknya sebulan. Berarti 2 bulan. Sebulan mungkin di sananya, tapi di kapalnya 15 hari. Kapal Bolak-balik.
Bulan kemarin Sabtu bulan. Jadi 45 hari dong biasa. Ya, mungkin saya Iya, 14 hari berarti 3 bulan. sebenarnya sih kalau yang buat yang nggak banyak kerjaan, maksudnya yang udah selesai dengan kesibukan ya, itu enaknya rombongan jalan-jalan wisata gitu kan, jadi dia nggak kelompok sendiri. Mabok lautnya nggak tahan. Tapi jangan bulan-bulan kayak sekarang. Iya. Ya. Ombak itu Jadi ombaknya lagi. Lagi dingin juga. Ya mungkin sekitar bulan-bulan Mei, sampai nanti gitu. Agustus sudah mulai. Asik juga sih sebetulnya Bu ya. Jadi itu Bu ya. Pertama yang ditanyakan oleh Mu'ad bin Jabal itu apa? Tentang sesuatu yang sangat agung, urusan yang sangat agung yang disebut itu. Jadi rukun Islam itu maksudnya itu rukun Islam itu adalah sesuatu yang sangat agung banget. Yang pokok utama yaitu satu la tusyrik billah, syahadatnya, dua adalah sholat, ketiga adalah zakat, keempat adalah puasa, kelima adalah haji. Dan di dalam kitab ini sudah diulang ada sekitar 2-3 hadis yang menerangkan tentang rukun Islam. Ya. Nah, kedua, ya. Sumakon kemudian ditanya lagi, ala adulluka ala abwabil khair, itu juga enggak saya pintu-pintu kebaikan. Nah, kalau tadi sesuatu yang sangat agung. Yang agung itu apa sih, urusan yang paling agung ya Rasulullah? Yang 5 gitu ya. Kalau sekarang apa? Beri kepadaku, ya, kabarkan kepadaku, infokan kepadaku, gitu. Beritakan kepadaku, kata Mu'adz bin Jabal, tentang ya, sesuatu yang menjadikan itu tuh pintu kebaikan. Pintu kebaikan di sini ada 3. Ya. Pertama, as-shaumu junnah. Puasa itu perisai. Perisai itu benteng. Makanya saya sering gambarkan, Tameng. ya, tameng, ya, tameng. Sholat tiang, ya kan? Ya. Sholat, puasa tuh benteng. Ini nih, ya. Junnah. Makanya oleh Allah dipersembahkan kembali kepada kita untuk memilih yang bonus-bonusnya, ya kan? Untuk menambah Ramadan yang kurang dan ya memberi kesempatan untuk mendapatkan segala permudahan dalam hidupnya. Karena di dalam Quran juga disebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Gitu. Dengan puasa itu Allah menghendaki supaya hidupmu mudah, dan Allah tidak menghendaki dengan puasa itu hidupmu susah. Berarti puasa itu untuk mendapatkan permudahan gitu. Makanya disebutnya junnah. Junnah. Segala yang berakar kata jannah, jinnah, jinni, jani, junnah, apalagi jannah, surga. Semua ini kenikmatan surga tuh nggak dilihatin apa 100% gitu. Jadi itu junnah tuh jan itu artinya sembunyi. Makanya jin tersebut. Jannah, kebun tersembunyi. Hutan di Sultan di kemarin di Sumatera yang ada gelondongan kayu, tahu
Ya. Nggak boleh disenggol itu. Pokoknya tuh ya. Janin tersembunyi. Janin. Janin nggak kelihatan. Bunyi ya. Janin. Apalagi Majnun. Apa Majnun? Orang gila. Orang gila. Ente Majnun. Kamu gila banget. Gila, tersembunyi akal sehatnya. Tersembunyi akal sehatnya tak kelihatan. Jadi yang keluar adalah kededesan akal. Ya. Jin tersembunyi. Janin tersembunyi. Junnah tersembunyi rahasia. Makanya ibadahnya rahasia. Ya. Pahalanya rahasia. Iya, pahala urusan Allah. Kalau sholat udah ada hitungannya, Ya. ya. Nah, ini udah ada, ya kan? Ya. Tapi kata Rasulullah, kalau puasa itu punya aku. Ya. Jadi junnah, rahasia, surprise. Gak bisa. Kalau sholat udah ada hitungannya. Infak, wasallallahu yunfikuna amwalahum kan gitu ya. Perumpamaan orang yang infak sampai dengan 1 benih, dari 1 benih jadi 7 bulir dari 100 masing-masing udah ada. Sholat sendiri sekian, sholat berjamaah sekian sudah ada. Tapi kalau puasa, kata Rasul, as-saumu li, puasa itu urusan aku kata Allah. Jadi itu junnah, rahasia. Gitu ya. Itu dia junnah. As-saumu junnah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nar. Kalau sedekah itu adalah pemadam dari ya, segala perbuatan yang buruk, gitu. Jadi bisa menghapuskan segala yang buruk. Makanya ketika ada kekurangan dalam hablum minallah, itu kompensasinya selalu berupa berbagi. Ya. Utang puasa dibayar nggak mungkin, kalau nggak mungkin maka fidyah. Utangnya sama Allah, tapi bayarnya sama orang. Ya. Puasa yang kurang, ujungnya zakat fitrah ke orang. Ya. Orang puasanya ke Allah. Gitu. Jadi segala ibu pelanggaran ihram ya besok minggunya ya. Hati-hati. Nih ke bus misalnya ya, kita ngambil barang di atas lagi dalam keadaan ihram. Set, nah ini kegiatan segini, saya sih kena ada set 15 real. Sampai hotel buka kerudung ya, di kamar. Padahal di kamar. Di kamar benar. Di kamar ya. Nah, ya. Makanya saya kalau 1 hari dari Madinah ke Mekah itu Makanya harus sama. di tas ya, lagi perjalanan dari Madinah misalnya ya, nggak enak bawa ambil tisu basah ya. Oh, nggak bisa ya. Menada ya, sampai hotel kamar mandi, masukkan ke kamar mandi dulu ya, terus papa ambil sabun kecil menada. Oh gitu. Lagi orang ada harumnya, Nggak ada wangi-wangian. Nggak boleh. lagi tawa keliling ya, aduh mumpung dekat Ka'bah, ciumlah Ka'bah, menada. Kenapa? Ada harumnya ya. Itu kita lempar ke Ka'bah, minyak semua, wangi-wangi semua. Iya. Kadang-kadang travel nggak ngasih tahu. Nah, travel orangnya pada situ. Kalau saya bimbing, awas. Banyak banget yang kena. Iya. Tadi saya lupa keluar kamar mana. Tadi saya lupa. Lagi tawaf menggolkan. Iya, lagi
mumpung dekat keradaan. Bukan saatnya kalau sedang Berarti sama ibu aja deh. Levelnya. Ini kalau saya tuh lebih intens di ibadah harinya, termasuk adab di Masjidil Haram. Ya, adab di Masjidil Haram harus gimana? kan kita udah tahu sampai nyium Ka'bah. Iya, jangan lagi tawaf umroh. Jangan pada waktu umroh. Iya. Tapi kan kadang-kadang nggak tahu ya ngerjain juga kayaknya. Jangan lagi tawaf haji. Kalau pengen nyium Ka'bah, lagi duduk di situ, sholatnya dari rumah, dari hotel, lihat dekat ke Ka'bah. Kalau pengen nyium Ka'bah, Sholatnya di hotel. sholatnya ke situ misalnya zuhur apa-apa gitu ya, asar gitu ya, atau subuh. Nah itu yang paling rada enak tuh subuh ya. Jadi kita habis sholat subuh orang pada pulang, udah nyari makan. Kita targetnya nggak makan di hotel, nanti kita makan untuk saat pagi ini cari yang gitu ya. Di jam-jam tuh ada 3 banyak makanan Indonesia. Nah itu kita targetnya apa? Kita cium Ka'bah gitu misalnya. Jadi kita habis sholat dekat satu persatu ayo cium. Masya Allah. Itu jalannya, bukan omongan reong-reong lagi tawaf umroh. Jedok tuh. Ya, seperti itu. Jadi tahu tekniknya nggak? Ya, banyak kita tahu ya. Nggak tahu. Itu, jadi itu makanya banyak yang umrohnya cuma jalan-jalan. Iya. Ada lagi durhaka yang paling ya. Habis umroh pulang ya di pesawat di bandara banyak yang nggak sholat. Oh. Emang. Ya, itu juga harus diingetin. Di bandara. Jadi banyak. Masya Allah. Makanya ada target sholatnya. Sholat bukan target sholat. Jadi jangan sampai sayang-sayang. Saya mau waktu, saya mau tenaga, saya mau puasa, dan segala macam. Banyak yang banjir. Karena tidak tahu. Kemarin itu waktu kemarin ada seorang ibu yang ngambil apa? Saya kan dia dari rumahnya tangannya segini, oh gitu. Apa saya itu udah 4 kali katanya. Saya udah biasa. Sedekah itu dapat memadamkan ya, segala keburukan. Jadi kalau ada keburukan kita tadi, banyak yang pembayarannya itu dengan sedekah, dengan yang namanya dam, dengan yang namanya ini ya, pokoknya banyak ada nama-namanya. Tapi pada dasarnya setiap pemberian akan dapat memadamkan segala keburukan, termasuk keburukan sakit, ya, penyakit, banyak sedekah, banyak memberi. Terus kalau kita memberi itu jangan ada rasa berat, ya, jangan ada rasa pelit, harus bahagia, happy, happy, gitu. Seolah-olah walaupun sudah banyak sedekah, seolah-olah belum, seolah-olah kurang. Ya saya udah sedekah ke ini, ya saya udah, Allah juga kasih lagi. Karena apa? Masya Allah, ini seperti air yang memadamkan api. Allah. Keselamatan orang yang sedang terbakar ya, itu sangat menunggu air ya, ya Allah. Maka airnya adalah
sodakoh. Tuh, yang pertama tadi apa? Saum. Ini kan pintu kebaikan ya. Nah, Wati Jamal nanya yang kedua, pintu kebaikan itu apa ya Rasulullah? Kalau tadi kan yang paling agung itu dalam hidup apa? Nah, 5 tadi. Yang kedua, pintu kebaikan itu apa? Nah, 1 as-saum, 2 sedekah, ya. Ketiga, sholatur rajuli fi jawfil lail. Sholatnya seseorang di penghujung malam. Sholatnya seseorang di penghujung malam. Itu banyak sekali ayatnya yang berkenaan dengan sholat malam. Ya. Di antaranya di sini ada di dalam surat apa? As-Sajdah ayat 16-17. Pertanyaan Pak Yudahu Anil Mahdudi yang Udarabau Allah wa Ta'ala wa Barzakna Yufik. Terus sampai surat Sajdah. Silakan dibuka surat Sajdah 32 ayat 16-17 ya. Mana Ibu sudah tahu dibaca dan diterjemahkan. 16-17 Ajafa junubuhum anil magdoji yaduna rabbahum khawfan. Silakan boleh dibaca. Karena yang diperhatikan ibu ini itu nyala boleh dia baca. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu lagi. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Balasan buat orang yang tahajud. Tahajud ya, Bi. Jadi di sini sebutnya jalan menuju kebaikan itu 3. 1 saum, 2 sedekah, 3 sholat tahajud. Dalilnya surat Sajadah nomor 2. Di buku ini sholat sunnah kok disebutnya? Padahal kalau Ramadan kan wajib memang harus. Berarti untuk mendapat pintu kebahagiaan tambah lagi sholat sunnah. Jadi sunnah semuanya. Saum di sini juga saum sunnah. Puasa sunnah maksudnya saum Ya. sunnah. Kalau Yang dimaksud saum sunnah di sini saum sunnah. saum sunnah tambahannya. Sedekah dan sholat tahajud. Oh. Itu sunnah. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Jadi selalu disisakan, tidak semuanya dipakai tidur. Lambungnya tidak terus-menerus nempel di kasur yang empuk. Maksudnya itu. Itu maksudnya begitu. Jadi tatajafa junubuhum anil madoji. Tapi lambungnya dibangun. Kemudian dia berdoa. Robbahu kepada Tuhannya, ya, dengan rasa takut dan harap, ya. Terus selain itu apa? Ada yang dikeluarkan bukan tahajud aja tadi, serasi, saum, sedekah, tahajud. Jadi tidak hablum minallah saja.
Tapi juga satu setengah dengan abdul minanas. Ya. Saum abdul minallah, tahajud abdul minallah, sedekahnya abdul minanas. Jadi para taala nafsu ya jazaa bima kanu ya'malun. Coba itu di Allah bilang sampai bilang nanti balasannya itu ya qurrata a'yun itu apa-apa yang menyenangkan mata. Ya. Apa-apa yang nanti menyenangkan mata hasil dari tahajud itu. Ya. Itu sebagai balasan bagi orang yang melakukan. Ya. Tentang tahajud ini juga dibahas lagi ya, banyak sebetulnya, tapi yang paling esensi itu ada juga di surat Al-Muzammil ayat terakhir. Al-Muzammil ayat terakhir. Muzammil ayat berapa? Muzammil surat berapa sih? Bu Rina dibaca. Surat ke-73 Muzammil Surat 73 ayat terakhir. Orang buka yang baca kamu. ayat berapa Ustaz? 20. Terakhir apa tuh berapa? 20 ya? 20 terakhir. 20 panjang. Inna rabbaka ya. Panjang, artinya aja apa-apa. Artinya tuh harus Sesungguhnya Burina Sabar. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri saat sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berpegang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah SWT sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguhnya inna rabbaka ya'lamu, sungguhnya Rabbmu Allah tahu bahwa anak engkau Muhammad tahu anda berdiri min sulusai lail di 2/3 malam, atau wanisfahu atau separuhnya, kadang 2/3-nya, kadang separuhnya, ya. Masul sahu, kadang 2/3 malam, kadang nisfahu setengahnya, masul atau sepertiga, gitu. Ya. Itu minalladzina ma'a, dan juga orang-orang yang bersama Nabi. Siapa? Umatnya. Umatnya begitu juga, yang mau ikuti Nabi, ya. Ya. Bangun, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya, rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan. Ya. Khaufan wa tama'an, dalam penuh antara khauf, takut, dan harap. Takut tidak diterima, harap tapi Allah Maha Luas rahmatnya, ini aja. Gitu. Nah itu siapa? Itu adalah jiwanya Nabi dan para umatnya. Ya, atau ibadu minalladzina ma'a. Allah ibadilu laila wa nahar.
Allah menetapkan siang dan malam, ya. Kemudian yang membatasi antara malam dan siang, ya. Yang memberikan hari kepada kita. Siang jangan habis sama dunia, malam jangan habis sama nikmatnya dunia. Bangun, ya Pak umat ayat selalu dalam Quran. Baca deh ayat yang pendek-pendek aja, ya. Gampang-gampang aja, nggak usah baca Yasin sampai tamat ya. Bisa aja orok. Bulbul juga boleh. Pak umat ayat selalu dalam Quran. 30. Alam tahu yang pendek-pendek. Alam nasrullah. Habis itu alam wailu, ya. Alam kaitan, kalau di rumah kan bisa baca Quran karena ada standing Quran. Nah kalau di luar kota yang hafal yang pendek-pendek kayak istilah main triko nggak apa-apa ya Bi? Ini kan di dalam sholat maksudnya. Iya, iya sholat malam gitu. Jadi kan biasanya kan dibaca kan sholat sunnah kan bisa baca Quran, tapi karena nggak ada alatnya, jadi yang hafal Yang aja. apa? Itu Pak ayat selalu Quran. Itu baca dong biar yang pendek-pendek. Paling makanya disediain sama Allah kepada orang yang males banget baca. Yang pendek banget keluar. Baca Quran harus baca Quran, harus dibaca Qurannya. Ini maksudnya dalam sholat. Oh dalam sholat. Baca tuh kan kita tuh ngeluarin dari lisan baca. Gitu. Ya udah triko. Sampai 2 kali yang disebut di situ. Ada Fakro'umat ayat minal Quran. Ada lagi di sesudahnya itu Fakro'umat ayat minhu. Baca yang mudah-mudah aja. Pendek-pendek. Idanya mainan toina. Oh iya. 3. Memang kok diniatin ada yang panjangan, tengah-tengah lupa. Nah itu. Iya. Sekali yang panjang nggak ingat terusannya. Apalagi kalau kuliah ya. Kuliah itu kan kuliah ayuhan kamu balik-balik. Terbalik-balik. La abudu la antum wa ana wa la antum. Wala ana wa la antum wa ana wa la antum. Balik lagi. Wala ana wala ente. Ini apa itu aja deh yang gampang. Wala ana wa la antum. Putar-putar di situ. Ya Bu, nah itu aja. Yang paling utama itu mengenai Ini apanya nggak apa-apa ya Bi? itu hobi. Satu, Balik bekal. kita makanya kalau baca Al-Kafirun dibacakan kita dulu artinya. Bulak-balik kayak Iya supaya nggak balik muter. Wala ana wala kamu. Wala antum wala ana wala. Terus aja. Enggak kelar-kelar. Ya, cukup ya Bu ya, segitu dulu ya Bu. Nanti kita lanjutkan setelah sini belum selesai. Insyaallah mudah-mudahan dikasih waktu sehat dan kuat berkah. Kita bacakan surat Al-Fatihah buat Ibu Dia dan Bapak Heri sekeluarga akan melaksanakan ibadah umroh yang Allah sehat. Berilah lancar, beri mudah, beri ya Allah dengan kebahagiaan, kesenangan di dalam segala ibadahnya. Jauhkan segala bahaya, jadikan umrohnya umroh yang betul, doanya doa sampaikan dengan kami terus ya Allah dapat mengikuti jejaknya dilaksanakan oleh ibadah sekeluarga. Alhamdulillah Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alhu umratan mabruratan sa'yan wa dzanban maghfuran wa niyyatan maqbulah. Ya alim ma fi sudur akhrijna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما berikan manfaat dari ilmu yang sudah kami dapatkan Al-Quran dan hadis yang kami baca tunggal di hati kami yang Allah cahaya hidayah berikan kesempatan untuk bisa mendapatkan kembali mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dalam setiap amal soleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu